ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Ayo kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Bapak Ibu yang di rumah, ayo panggil anak-anak kita. Kita akan berdoa dan memberkati anak kita setiap minggu pertama. Nggak terasa loh, kita udah masuki bulan Februari tahun 2021. Ayo bawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Bapa, kembali kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memasuki bulan Februari tahun 2021. Kami tahu Engkaulah yang menopang anak-anak kami, mengurapi mereka dengan roh yang takut akan Engkau. Mereka tumbuh di dalam Kristus, tumbuh di rumah Tuhan, di pelataran bait suci Allah. Mereka tumbuh seperti pohon zaitun yang menghijau. Kami tahu anak-anak kami akan Tuhan pakai 10, 15, 20 tahun ke depan. Mereka adalah orang-orang hebat, orang yang luar biasa. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, para penginjil pagu yang dahsyat. Mereka adalah para penemu. Mereka adalah orang yang ahli bidang kimia, bioteknologi, bisnismen yang hebat, lahir dari umat orang-orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan anak kami di bulan Februari ini. Amin. Saya akan duduk, Bapak Ibu. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku,
mengangkatku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu kembali di bulan Februari tahun 2021. Saya tahu hari ini kalau kita masih tetap ada karena kemurahan Tuhan ya. Tuhan baik buat kita. Tuhan luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang ukuran kasih Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apa sih yang menjadi ukuran Tuhan mengasihi kita? Dan apa ukuran kita mengasihi Tuhan? Seringkali kita berkata, saya cinta Tuhan. Saya buktikan tanggung jawabnya dengan melayani, dengan berbagi dengan orang lain. Kita ukur dengan ukuran-ukuran seperti itu. Kadang-kadang tanda kita mengasihi Tuhan. Atau sebaliknya, waktu Tuhan mengasihi kita, ukurannya kita ngomong ini, saya sehat, saya diberkati, saya ditolong Tuhan. Itulah ukuran kasih Tuhan buat saya. Haleluya. Hari ini kita ingin belajar dari 3 tokoh di Alkitab yang menurut kita sebenarnya mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ayo kita buka Alkitab Yohanes 11 ayat 1. Kalau kita lihat, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Bapak Ibu, kita lihat di sini ada 3 orang, Lazarus, Maria, Marta, 3 saudara. Ayat 2. Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau kita lihat ini, kita tahu ya, waktu di rumah Simon, ya, waktu di rumah Simon, Maria mengurapi Yesus dengan minyak nawas murni yang mahal. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit loh. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya Yesus memang mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita mulai lihat pelan-pelan dari ayat pertama. Bapak Ibu, cerita ini menceritakan ada 3 saudara yang begitu mengasihi Tuhan. Dan rumah mereka selalu terbuka untuk Tuhan datang kapanpun. Dan memang Alkitab mencatat beberapa kali Yesus ada di rumah mereka. Luar biasa ya, satu keluarga cinta Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun senang dengan mereka. Ayat 5 tadi dengan jelas berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Catat baik-baik. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Bapak Ibu, waktu kita mengasihi seseorang, kita tidak ada mengasihi orang itu. Sebenarnya kita juga mengasihi orang-orang di sekitar dia.
Kita mengasihi ayah dan ibunya juga, saya yakin. Kita mengasihi saudara orang-orang itu juga. Karena kalau kita cuma mengasihi orang yang kita kasihi, tapi orang sekitarnya kita nggak kasihi, sebenarnya kita cuma punya kepentingan terhadap orang itu. Kita punya tujuan-tujuan. Lihat Yesus. Yesus mengasihi ketiga-tiganya. Dan mereka tiga-tiganya ternyata juga mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, ukuran kasih Tuhannya seberapa dalam kepada tiga orang ini, dan seberapa dalam kasih Tuhan kepada mereka. Bukankah begitu Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat di sini, tiba-tiba Lazarus sakit keras dan hampir mati. Marta dan Maria nggak bisa pergi ke tempat Yesus di mana ada, karena mereka sibuk, karena mereka berdua wanita. Mereka ngutus orang lain untuk ngomong kepada Tuhan, Guru, dia yang kau kasih sakit. Mereka tidak minta untuk disembuhkan, Guru sembuhin dong. Mereka hanya menginformasikan lewat orang itu, orang yang kau kasihi sakit. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kata-kata itu, kaki bagaimana? Kalau Anda di perantauan, tiba-tiba orang cuma ngomong ini, mamamu sakit. Sakit, saya yakin reaksi hati kita bergelora. Kita menjadi gak tenang. Waktu dia berkata, papamu sakit, kakakmu sakit, orang-orang di sekitarmu yang kau kasih sakit. Orang nggak minta kita sembuhkan atau bawa ke dokter, tapi cukup dia berkata demikian. Saya yakin hati kita pasti gundah gulana. Bagaimana dengan Tuhan? Waktu mereka mendengar, waktu dia mendengar, orang yang kau kasih sakit. Tapi ayat 6 ini berkata cukup aneh. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wow, Bapak Ibu, ini satu hal yang tidak mengenakan. Kalau kita tahu ya, ada orang yang kita minta tolong, dokter sudah datang, tapi tiba-tiba dia ngomong gini, orang cerita sama kita, lu tuh nggak, dokter sengaja loh, dia pergi ke tempat lain lagi. Rasanya kita akan kecewa berat. Atau pendeta yang kita undang untuk berdoa buat keluarga kita, lu tau gak, pendeta itu sengaja untuk menunda kedatangannya ke tempat kamu. Wow, kata sengaja di sini ya bisa menimbulkan kekecewaan, sakit hati, kemarahan. Karena kita yakin waktu orang itu mengasihi kita, kita informasi sebentar aja, orang itu pasti tergesa untuk datang segera. Saya yakin waktu kita informasikan ayah atau ibu kita sakit, kita di perantauan, kita mencoba untuk pulang kampung, untuk menjenguk dan melihat mereka. Sama dengan Tuhan Yesus. Wow, Bapak Ibu catat baik-baik ini kebenarannya. Tuhan bekerja tidak didasarkan oleh desakan manusia. Tuhan bekerja tidak didasarkan waktu manusia. Tuhan tidak bekerja bukan karena air mata kita, tapi dia ada waktunya. Ingat waktu Yesus di Kana di perkawinan, ibu Yesus ngomong, mereka kehabisan anggur. Mau apa engkau ibu? Waktuku belum tiba. Karena ada waktu Tuhan. Yeremia berkata, manusia tidak bisa menentukan langkahnya, jalannya. Orang yang berjalan nggak bisa, tidak berkuasa menentukan langkahnya. Manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Orang yang berjalan nggak bisa, nggak berkuasa menentukan langkahnya. Kita mencatat banyak janda di Israel. Mengapa Elia hanya diutus kepada janda di Sarfat? Banyak orang sakit kusta di Israel, di seluruh Israel. Mengapa Elisa hanya diutus kepada Naaman untuk ditahirkan? Bapak Ibu, kita nggak bisa mendikte Tuhan. Kita nggak bisa mengukur dalamnya kasih Tuhan berdasarkan kasih kita. Karena betul, Yesus memang manusia 100%, tapi dia juga Tuhan yang 100%. Dia tahu kapan waktunya menyembuhkan, kapan waktunya memulihkan, kapan waktunya mengangkat kita, kapan waktunya
menolong hidup kita. Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan membiarkan Lazarus mati sia-sia. Dia menunda perjalanan 2 hari. Ternyata ada kebudayaan di Israel, ya, manusia mati itu benar-benar dianggap mati setelah lewat 3 hari. Karena 3 hari itu mereka punya kebudayaan bahwa roh orang mati itu masih ada di sekitar orang itu. Dan orang itu bisa tiba-tiba bangkit kembali menurut kebudayaan dan kepercayaan mereka. Dan hari keempat mulai membau, membusuk, dan roh itu benar-benar meninggalkannya. Jadi Tuhan tahu yang terbaik yang harus dia lakukan. Bapak Ibu, puji Tuhan, kalau hari ini kita diberkati, kita ditolong, kita disembuhkan, maaf, itu bukan ukuran kasih Tuhan kepada kita loh. Benar, dia Allah yang murah hati. He is a generous God. Ia Tuhan yang sangat baik. Dia bisa memang lakukan itu karena dia mengasihi kita. Tapi alangkah celakanya kalau kita menunggu kasih Tuhan karena berkat, karena pertolongan, karena hal seperti itu. Bagaimana waktu kita dalam mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup ini, pekerjaan tidak ada, finansial turun, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan menjauh daripada kita? Anda lihat cerita ini, sekalipun mereka mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka, mereka tetap mengalami kesulitan kok. Lazarus tetap sakit, Lazarus tetap mengalami kematian. Bapak Ibu, di tengah pandemi ini banyak yang kita alami. Banyak kita mengalami kesedihan. Maaf, mungkin di tengah-tengahnya ada keluarga kita yang kena, ya, yang dipanggil Tuhan. Bukan karena mereka terkutuk, bukan karena mereka jahat. Itu cuma cara mati, cara Tuhan memanggil orang. Kita nggak bisa mengukur bahwa orang itu nggak dikasih Tuhan, orang itu nggak dicinta Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Anda diberkati, Anda ditolong Tuhan, ingat, di mana ada berkat, sebenarnya di situ ada perintah Tuhan. Sekali lagi, di mana ada berkat Tuhan yang kau terima, sebenarnya di dalamnya ada perintah Tuhan. Berkat itu bukan hanya untuk kau nikmati sendiri, tapi berkat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkat itu ada bagian yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana ukurannya? Dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 7, 8, 9. Kita langsung ke ayat 11. Demikianlah perkataannya, yaitu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi sana untuk membangunkan dia. Maka kata murid-muridnya itu kepada Tuhan, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Jadi Lazarus benar-benar mati selama 4 hari sudah berbau. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Wah, kita bisa marah lah kalau dengar gini ya. Syukurlah waktu itu keluarga kagak ada, ya. Tapi itu ngomong supaya kamu belajar percaya. 16, lalu Thomas, tahu ya, Thomas si ragu-ragu, Didimus berkata kepada teman-temannya itu, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ditulis tuh. Thomas tanggapannya lain, ya. Orang bicara tentang Lazarus yang mati, dia bicara tentang mati bersama-sama dengan dia. Karena dia melihat Yesus banyak dimusuhi oleh banyak orang, ditolak di tempat tinggalnya. 17. Ketika Yesus tiba di tempat didapatinya, Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita langsung ayat 19.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Waktu mereka dengar Yesus datang, Yesus belum sempat datang ke tempat mereka, Marta menyongsongnya. Ayat 21, kata Marta, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kata ini, apa yang ada di pikiran kita? Kalau kamu ada di sini pasti sembuh loh dia, pasti nggak mati. Ini kata-kata ini banyak implikasinya. Kalau kita diomong seperti itu, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta ada di tempat ini, saudaraku pasti nggak mati loh. Ini semacam belati yang menusuk di ulu hati. Seolah ingin berkata gini, kamu gak peduli, kamu sengaja, kamu ngomong kamu mengasihi kita, rumah kami selalu available buat kamu Tuhan, tapi kok waktu itu kami panggil kamu sengaja dan seolah-olah Engkau tidak mengasihi kami. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi tingkat pengenalan Marta Anda lihat di sini. Tapi kalau kamu minta sih, saya yakin semuanya dikabulkan oleh Bapa. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Tuhan ngomongin saudaramu akan bangkit. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Anda lihat di sini. Marta tidak bisa melihat Yesus sebagai Allah yang hidup, yang sedang berjalan di muka bumi. Dia memperkirakan bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman, pada orang bangkit. Jadi di pikiran Marta mungkin banyak hukum-hukum Taurat yang dibaca, dia ngerti semua ini, tetapi dia lupa. Dia sedang berhadapan dengan Allah yang hidup di dalam Yesus. Bapak Ibu, betapa sering dalam hidup kita mengalami kesulitan yang sangat sulit, yang sangat sukar. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi supaya dengan apapun kita nggak punya pengharapan. Dan akhirnya kita menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya harapan kita. Kadang-kadang penyakit yang kita alami, pergumulan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, itu bisa menjadi bukti Tuhan mengasihi Anda dan saya. Sekali lagi, penyakit yang kita alami, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, banyak hal, mungkin bangkrut satu kali, terkadang itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Karena Anda menyadari apapun nggak bisa Anda lakukan lagi, kecuali Anda mendongak ke atas. Amin. Jadi ukuran kasih Tuhan bukan hanya berkat, kesehatan, kekuatan, tapi kesulitan-kesulitan dalam hidup yang kita alami, itu juga membuktikan Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah bergeser, anugerahnya tetap. Dia Tuhan yang setia. Ayat 26, dan setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Anda lihat jawab Marta lagi, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau menjadi anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dia masih bicara yang akan datang. Maaf, banyak kita orang percaya seperti ini loh. Kita pikir Yesus akan melakukan yang akan datang. Tuhan kita adalah Tuhan yang kemarin, Tuhan yang hari ini, dan Tuhan yang akan datang. Tuhan kita ada Tuhan yang present, yang ada hari ini. Apapun yang kau alami hari ini, Tuhan ada. Dia bukan Tuhan yang akan datang saja, tetapi hari ini dia tetap bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Paulus ngomong baik dalam hal kejang maupun dalam hal kekurangan.
Aku tahu semua itu. Karena Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kemurahannya, kekayaannya. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berkata kepada Guru ada di sana dan ia manggil engkau. Lihat, dia udah ngomong. Kita lihat Marta, ya, cara dia mengasihi ukurannya. Anda lihat di sana, bagaimana cara dia mengasihi Tuhan. Dia bertanya, dia mendesak, ya, dengan Tuhan, cara mempercayai Tuhan. Untuk ukuran-ukuran dia ternyata ketahuan. Marta yang mengasihi Tuhan, ukurannya kebanyakan fisik yang akan datang. Dia tidak hidup di hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dia hidup mungkin di hari yang akan datang bersama Tuhan. Lihat Maria. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat menjumpai dia. Ketika orang yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu, untuk ibunya melihat bahwa Maria segera bangkit pergi ke mereka mengikutinya, karena menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menatap dia. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat, tersungkur ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi kalau Anda lihat ayat ini, sama sebenarnya apa yang ngomong oleh Marta. Ya, sama, saudaraku pasti nggak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang yang bersama dia, maka masgurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maria bertanya yang sama, tetapi dengan sikap yang berbeda. Dia tersungkur. Karena dia yang mengalami kasih Tuhan waktu dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Dia mengenal Tuhan itu siapa sesungguhnya. Dia tahu Tuhan itu siapa. Dengan sikap yang berbeda seperti Marta. Dia nangis. Ingat, Tuhan tidak bisa diganti dengan air mata kita. Dia masgur, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena apa? Karena sikap yang lahir dari hati Maria. Karena Tuhan bisa melihat hati. Ukuran kita mengasihi Tuhan, yang paling dalam adalah hati kita. Ya, Daud pernah berkata, percuma aku bertekan hidup yang kudus, yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku lihat orang-orang di sekitarku diberkati gemuk-gemuk, ngapain aku bertakan hati yang murni dan kudus? Oh, kita melihat di sini hati Maria, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dengan sikapnya yang rendah hati, dia datang kepada Tuhan. Ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang melekatkan mata orang buta tidak sanggup kayak bertindak sehingga orang ini tidak mati. Jadi Bapak Ibu, ada 3 orang bertanya kepada Tuhan waktu datang. Pertama Marta tadi, yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran hukum-hukum Taurat yang dia mengerti. Pertanyaan-pertanyaan yang mendesak secara jasmania. Tapi Maria juga bertanya yang sama, tapi lahir dari hati yang mengasihi. Beda sikapnya. Yang ketiga, ada orang di sekitar mereka yang juga tahu siapa Yesus. Mereka juga ngomong juga, harusnya dia bisa dong manggitin orang buta aja melihat orang lumpuh berjalan. Mereka mendesaknya, ini orang yang kau kasih, masa kamu nggak mau bangkitkan? Ayat 38. Maka masgurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lihat nih, Marta senantiasa dipenuhi dengan hal yang jasmani, membatasi pikiran dan mujizat Tuhan.
Dalam hatinya selalu ada tidak mungkin dan bicara yang akan datang. Dia lupa, dia sedang berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, apa yang kau alami dalam hidupmu hari ini? Kesulitan, kesukaran, pekerjaan, bisnis, apapun itu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau pasti melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan ukuran kasihmu yang lahir dari dalam hati, engkau pasti melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, cuma itu dari saya. Bagaimana engkau mengukur kasihmu kepada Tuhan, dan bagaimana engkau mengukur kasih Tuhan kepadamu? Apakah engkau mengukur kasih Tuhan kepadamu karena lewat berkat, lewat pertolongan, lewat mujizat, atau sebaliknya? Di tengah kesulitan, penderitaan apapun, engkau bisa melihat kasih Tuhan di dalamnya. Tuhan tetap mengasihi kita dalam segala apapun. Dalam hal kenyang, kelimpahan, atau kekurangan, kasih Tuhan tidak pernah bergeser. Bagaimana dengan kasih kita? Apakah kasih kita akan lebih mengasihi Tuhan kalau pengenlah hal yang baik saja? Atau sebaliknya, hati kita tetap tersungkur di hadapan Tuhan? Kan kita tahu, Dia Allah. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya, dan orang yang melangkah tidak berkuasa untuk menetapkan. Manusia tidak berkuasa menentukan langkahnya, dan orang yang melangkah tidak berkuasa menetapkan jalannya. Tuhan memberkati. Kita nyanyi lagi. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Sekali lagi katakan, tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Ayo kita berdiri. Engkaulah Allahku, Bapakku, kasih-Mu setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Bapa, hamba selesai menyampaikan isi hatimu, tapi Engkau bicara kepada setiap kami, pribadi kami, lewat firman ini, menegur, menyapa kami, sehingga berhati kami berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu siapkan perjamuan kudus. Kita akan adakan perjamuan kudus. Bagi anak-anak 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil perjamuan ini.
dan perkenan kudus untuk orang yang sudah percaya dan dibaptis. Tapi hari ini, kalau Anda belum dibaptis tapi ingin mengambil perjamuan, silakan. Kalau Anda percaya bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi. Ayo kita angkat roti tangan kita. Bapa, terima kasih kalau kami ada di perjamuan kudus di bulan Februari. Tuhan menyertai kami, memahkotai kami. Sebab apa yang telah terus kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu akan mengambil roti. Angkat roti, Ibu. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang saya akan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sama makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah lewat perjamuan ini kita perlu dengan tubuh Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu Bapak Ibu yang ada di rumah. Engkau ditopang oleh Tuhan, ditolong dan diberkatinya, dikuatkannya. Kakimu yang lemah dikuatkan. Hari ini kau banyak hal dalam hidupmu. Percaya, kasih Tuhan gak bisa digantikan. Kasih Tuhan tetap kekal. Kasih Tuhan tetap membebat, merawat kita. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, orang tua, Tuhanlah kekuatanmu, Tuhanlah perlindunganmu, Tuhan mengurapimu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau sukacita mulai bulan Februari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.